Perkenalkan, nama saya Wani Teresia Manulang dengan NIM 2261201239. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktek saya yang berjudul Pengaruh Budaya Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada FEB Unilag Pekanbaru dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Faktur Rahman, SEMSI, MM. Yang pertama yaitu tabulasi data. Tabulasi data adalah proses menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel agar mudah dibaca, dianalisis, dan dipahami. X1 budaya kerja, X2 komunikasi, Y kinerja. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu 0 merupakan nomor responden atau data dari 1 sampai 40. X1-nya variabel pertama atau budaya kerja. X2-nya variabel kedua atau komunikasi. Y merupakan variabel ketiga yaitu kinerja. Total sama dengan jumlah dari X1 tambah X2 tambah Y. Yang kedua, uji validitas. Nilai N sama dengan 40 atau jumlah responden. Tarif signifikasinya 5%. Maka R tabelnya sama dengan 0,312. 1. Budaya kerja dengan jumlah nilai signya 0,612 jika tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,5, maka 0,612 lebih besar dari 0,05 sehingga item budaya kerja dinyatakan valid. Kedua, kombinasi kerja dengan jumlah nilai signya 0,656 karena 0,656 lebih besar dari 0,05 maka item komunikasi dinyatakan valid. Yang ketiga, kinerja dengan jumlah nilai signya 0,354 karena 0,354 lebih besar dari 0,05 maka item kinerja dinyatakan valid. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini valid. Yang ketiga, reliability. Dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha di atas 0,6. X1 nilai koefisien reliabilitasnya budaya kerja 0,696 lebih besar dari standar reliabilitas yaitu 0,60 dianggap reliabilitasnya baik. X2 nya nilai koefisien reliabilitas variabel komunikasi 0,777 lebih besar dari standar reliabilitas yaitu 0,60 maka dianggap reliabilitasnya baik. Y nilai koefisien reliabilitas variabel kinerja 0,380 lebih kecil dari standar reliabilitas yaitu 0,60 maka dinyatakan tidak reliability. Yang keempat, uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal dalam syarat regresi linear klasik. Lihat nilai sig pada kolom asim sig 2 Taylor. Sig lebih besar 0,05 data terdistribusi normal. Jika sig lebih kecil dari 0,05 maka data tidak normal. Dilihat pada hasil SPSS di samping, datanya senilai 0,028 maka data tersebut terdistribusi tidak normal. 2. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas jika FIB lebih kecil dari 10 tidak terjadi multikolinearitas. Jika FIB lebih besar dari 10 terjadi multikolinearitas. Nilai FIB pada tabel 1,005 lebih kecil dari 10 artinya tidak terjadi multikolinearitas. 3. Uji heterokedastisitas. Nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteros kedastisitas. Apabila nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 terjadi gejala heteroskedastisitas. Budaya kerja nilai signya 0,830 lebih besar dari 0,05. Komunikasi nilai signifikasinya 0,776 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan nilai sig budaya
kerja dan komunikasi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 4. Uji linearitas. Berdasarkan kriteria mengambil keputusan, apabila nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka kolerasi variabel independen terhadap dependen memiliki hubungan yang linear. Pada nilai signifikasi deviation from linearity antara pengaruh budaya kerja dan kinerja yaitu sebesar 0,078, lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya, budaya kerja memiliki hubungan yang linear terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag. 5. Uji T. Signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka diterima. Artinya variabel independen secara individual dan signifikasi berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai sig budaya kerja yaitu 0,197 lebih besar dari 0,05 maka disiplin kerja tidak berpengaruh signifikasi terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag. Nilai sig komunikasi kerja yaitu 0,251 lebih besar dari 0,05 maka semangat kerja tidak berpengaruh signifikasi terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag. Uji F. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka diterima. Artinya variabel independen secara individual dan signifikasi berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F-nya 1,666, nilai signifikasinya 0,203. Nilai sig budaya kerja dan komunikasi kerja yaitu 0,203B lebih besar dari 0,05 maka budaya kerja dan komunikasi tidak berpengaruh signifikasi terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag. 7. Uji koefisien regresi. Keterangan, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh. 1. Nilai signifikasi variabel budaya kerja adalah 0,197 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel budaya kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag. 2. Nilai signifikasi variabel komunikasi kerja adalah 0,251 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag. Yang ke-8, uji koefisien determinasi. Berdasarkan data di atas, besar nilai koefisien determinasi atau R2 dapat dilihat pada kolom R2 yaitu sebesar 0,083. Nilai tersebut menjelaskan bahwa besar pengaruh komunikasi dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan pada Feb Unilag sebesar 0,083 atau 3,8%, sedangkan 96,2%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya akhiri dengan mengucapkan selamat sore.